Halo para viewers YouTube yang berbahagia. Langsung saja di sini adalah video tutorial tentang cara membuat database menggunakan MySQL. Program yang digunakan di sini menggunakan Exam. Bisa kita lihat di menu icon desktop di sini ada Exam Control Panel. Di sini Exam Control Panel digunakan untuk mengatur server dari MySQL sendiri. Jika belum mempunyai Exam, bisa di-download dulu di www.nat32.com/exam. Setelah diinstal, jalankan Exam melalui File Explorer, Local Disk C, Exam Control Panel. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, setelah itu kita aktifkan server MySQL dengan mengklik icon Start sampai berubah tulisannya jadi Stop. Minimize. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi atau cara membuat database menggunakan MySQL. Pertama-tama kita jalankan dengan mengklik menu Start, pilih CMD. Di sini kita bisa langsung search dari toolbar search atau bisa kita lihat lagi, klik All Program, Accessories, kita temukan Command Prompt, klik. Untuk awal pertama kali kita lakukan change directory dengan menggunakan perintah cd slash lalu enter. Nah, lalu kita ketikkan lagi cd change directory slash exam pp slash mysql. Di sini merupakan directory dari aplikasi atau database MySQL bin. Lalu untuk menjalankan program atau database MySQL, kita type MySQL spasi min u spasi root, enter. Nah, di sini database MySQL sudah berjalan dan running dengan baik. Pertama kali yang kita lakukan adalah melihat database yang sudah ada pada database MySQL. Caranya ketikkan show database sys, ya, lalu enter. Nah, di sini bisa terlihat, ya, show tables memunculkan database dari MySQL. Untuk membuat database, kita gunakan perintah create database, lalu nama database. Nama database tidak boleh sama dengan database sebelumnya. Gunakan namanya kampus, db underscore kampus. Nah, di sini merupakan nama dari database. Titik koma untuk merunning perintah. Nah, sudah jalan. Kita show lagi untuk melihat apakah sudah masuk atau belum. Kampus DB kampus. Nah, di sini ada DB kampus. Oke. Untuk membuat tabel, awal kali kita membuat tabel harus masuk dulu ke dalam database yang kita buat tadi. Caranya ketikkan perintah use, lalu nama database db kampus, titik koma, enter. Oke, sudah masuk.
Untuk perintah yang digunakan untuk membuat tabel adalah create. Create ya, spasi tabel, ya, table, lalu nama table. Di sini saya akan menggunakan nama table MHS, singkatan dari mahasiswa. Lalu ketikkan field pertama name, spasi tipe data char, ya, tipe data char atau karakter. Charnya kita isi longnya 8. Lalu pisahkan dengan koma. Lalu field satu lagi yaitu nama, spasi char, lalu panjang 25. Lalu field satu lagi yaitu alamat, spasi char, longnya 30. Nah, sudah, kita selesaikan dengan titik koma, enter. Oke. Lalu kita cek, untuk mencek apakah tabel sudah masuk ke dalam database, kita gunakan perintah show tables, titik koma, enter. Nah, sana sudah ada tabel mahasiswa MHS. Lalu kita buat lagi, untuk melengkapi kita buat lagi create table mco, lalu fieldnya KDMK char. KDMA maksudnya kode mata kuliah, char, lalu 3. Terus field mata kuliah MTQ, tipe datanya varchar. Sini adalah tipe data selain char ya, varchar 25 longnya. Lalu satu lagi yaitu SKS. Nah, di sini SKS menggunakan tipe integer, small int, titik koma. Oke, sudah jadi. Kita buat lagi tabel, create tabel nilai. Di sini kita buat tabel nilai. Sama seperti tadi, kita masukkan field name, tipe data, panjang data, lalu tipe data lagi, mid ini untuk nilai mid semester ya, kita gunakan float, bisa jadi nilainya koma. Nah, lalu final nilai akhir kita gunakan float juga. Oke, sudah. Lalu titik koma. Oke, sudah jadi. Nah, setelah membuat tabel, kita menambahkan field Jekyll ke tabel mahasiswa. Field Jekyll tabel mahasiswa. Nah, di sini adalah manipulasi data ya. Alter table, lalu MHS tadi, tabel tadi, lalu add itu untuk memasukkan ya, add Jekyll spasi char. Nah, ini tipe datanya, lalu ini long ya, 1, jadi koma, enter. Oh, sudah masuk. Sekarang ada lagi cara untuk menambahkan primary key pada tabel mahasiswa. Cara menambahkan primary key, kita tambahkan primary key di name. Oke, kita alter table, nama table, add, lalu primary key, lalu kurung
field yang mau diberikan sebagai primary key. Nah, sudah jadi. Lalu ada lagi yaitu mengubah tipe dan panjang field. Nah, untuk mengubah tipe panjang field, nah yang kita ubah sekarang adalah field nama. Field nama kita ubah menjadi varchar dan longnya 30. Alter table MHS change untuk mengubah nama nama varchar, longnya 30. Oke, kita enter. Sudah berhasil. Nah, sini cara menghapus. Kita gunakan perintah alter tabel, lalu nama tabel, lalu field yang ingin dihapus. Drop digunakan untuk menghapus. Perintah yang digunakan untuk menghapus JK. Baik, ternyata di sini JK belum ada. Saya salah mengetikkan. Ternyata harusnya JK. Ya, kita ubah dulu lah ya. Kita ubah dulu JK menjadi JK. Cara mengubahnya kita gunakan perintah alter table change JK to JK char. Oke. Alter table MHS nama tabelnya, lalu change JK. Tadi kita udah buat JK, kita ubah menjadi JK. Nah, bertipe data char, lalu 1 adalah long. Nah, oke, sudah jadi. Lalu kita lakukan perintah tadi untuk menghapus JK. Alter table MHS drop JK. Oke, insya Allah bisa. Enter. Nah, sekarang merubah nama tabel. Ya, merubah nama tabel ya. Cara merubah nama tabel di sini saya rubah mcool menjadi mtcool. Pertama-tama kita ketikkan rename itu bahasa Indonesianya merubah nama ya, rename. Lalu table apa kita ubah? mcool to mtcool. Oke, sudah bisa. Sekarang untuk memasukkan atau insert data ke dalam tabel. Sekarang kita akan mencoba memasukkan data atau insert data record ke dalam tabel mahasiswa MHS. Caranya ketika insert, lalu into MHS nama tabel, lalu fieldnya kita ketikkan, urutkan ya, name, lalu nama, lalu alamat. Setelah itu value-nya kita masukkan. Oke, value pertama, value name 12 9 575. Ini merupakan NIM dari teman kita yaitu Alfian David Saputra. Alfian David Saputra yang juga membantu dalam pembuatan video ini. Orangnya bilang tuh Sokul katanya. Nah, kampus dia berada di kampus BSI Tangerang. Lalu teman kami juga yang bernim 12 9516
dengan nama Suryadi Heru Pratomo yang beralokasi kampusnya juga di BSI Tangerang. Lalu ada lagi yaitu 12-12-9965. Dia bernama Puput Aryani. Ini kebetulan orang-orang dari BSI Tangerang semua. Lalu name-nya 18 12 0258 0258 dengan nama Rika Hendriani. Lokasi kampus di BSI Tangerang. Lalu satu lagi yaitu 12-12-95. Nah, maaf, bukan 12-12-97-44 yang bernama Imam Mustoy. Beralokasi di BSI Tangerang. Lalu satu lagi yang terakhir yaitu teman kita 12-12-6269 bernama Goni Anfik. Lokasi kampus juga berada di BSI Tangerang. Oke, sudah semua. Enter. Sudah masuk semua. Lalu ingin mencoba menampilkan data mahasiswa yang telah diinput. Caranya select point from MHS, nama tabelnya. Nah, bisa kita lihat datanya sudah masuk semua. Untuk tabel yang lain kita masukkan pada, saya lupa, maka saya akan men-show lagi tabel yang sudah dibuat. Nah, sudah ada MTcool ya. Kita akan input data, input record dalam MTcool dan nilai. Seperti tadi kita gunakan perintah insert, lalu into, lalu nama tabel MTcool. Di sini field yang digunakan MTcool adalah tadi yaitu KDMK, MTcool, dan SKS. Value-nya itu 159 digunakan oleh mata kuliah perancangan basis data. Yang ber-SKS-kan 4.
kita di sini menginputkan 3 record ya. Lalu yang kedua berkode 307 dengan mata kuliah struktur data. Ber-SKSK 2. Lalu saya akan mengubah menambah dengan kode 801 yaitu agama Islam. SKS 2. Di sini lupa tanda koma. Oke. Sudah semua di enter. Oh, sudah masuk semua. Untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, data yang sudah kita input, kita ketikkan select point from nama tabelnya mtego. Ketika enter, oke, kita lihat ada MK masuk datanya, mtego juga masuk, SK sudah masuk. Nah, sekarang kita lakukan update. Update di sini digunakan untuk mengubah record atau mengubah value yang sudah ada pada database sebelumnya. Bisa kita lakukan percobaan yaitu update. Di sini saya akan lakukan pengubahan alamat BSI ya. Alamat BSI kita ubah semua menjadi alamat BSI Cengkareng. Update MHS sekarang MHS ya, lalu set di mana yang ingin diubah, alamat ya sama dengan BSI, alamat BSI Cengkareng. Where ini adalah tempat di mana alamat BSI Cengkareng diubah, yaitu NIM 1212 9516. Nah, sudah selesai. Oke. Enter. Sudah berubah. Untuk mengubah yang lain, kita tinggal tekan atas, lalu bisa kita ubah lagi name-nya jadi 1212 9575. Masuk lagi 1212 9965. Lagi 9744. Lagi 1812 0258. Lalu yang terakhir yaitu 1212 6269. Sekarang kita akan melakukan penambahan suatu value yang ber-SKSK 2 di dalam tabel mtcool. Caranya insert into mtcool value-nya 157 praktikum basis data. Ber-SKS kan tadi yang bisa kita kata
Sudah masuk. Nah, bisa kita lihat dengan cara select hello from mtgo. Yang ditambah yaitu 157, yaitu praktikum basis data ber-SKSK 2. Nah, selesai sudah. Sekian video tutorial yang saya buat. Semoga dengan melihat video ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian dan bisa menambah pengetahuan Anda tentang database. Jika sekiranya kurang lengkap, kritik dan saran kami harapkan. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.